Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan terkait kasus ketiga, yaitu di mana pada kasus terdapat seorang laki-laki dengan usia 35 tahun. Keluhan utamanya mudah lelah sejak lebih dari 1 bulan terakhir. Di sini dia mengeluhkan bahwa dia setiap hari merasa lemah, cepat letih, sering merasa tidak bertenaga dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Dia juga tidak mengalami adanya demam, tidak ada batuk, dan tidak ada nyeri dada. Dia mengeluhkan bahwa dia sering merasa sangat haus, sering buang air kecil, terutama pada malam hari, dan nafsu makannya itu meningkat. Kemudian dia mengalami penurunan berat badan sebanyak 4 kg dalam 2 bulan terakhir. Kemudian untuk riwayat penyakit dahulunya, dia tidak ada penyakit jantung, penyakit ginjal, dan juga tidak ada riwayat keganasan. Kemudian untuk riwayat keluarga di sini, dia mengatakan bahwa ayahnya itu memiliki riwayat diabetes. Kemudian untuk riwayat sosialnya itu tidak ada, dan untuk riwayat pengobatannya itu juga tidak ada. Di sini berdasarkan dari hasil anamnesis didapatkan hipotesisnya itu berupa yang pertama ada diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe 1, dan juga diabetes insipidus, karena di sini terdapat adanya gejala klasik DM, yaitu ada 3P, poliuri, polidipsi, dan juga polifagi, di mana di sini ada keluhan merasa sangat haus, buang air kecil, dan nafsu makan yang meningkat. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bahwa pasien datang dengan keadaan tampak lemah, kesadarannya baik, tekanan darah normal, nadinya normal, respiratory rate pasien normal, kemudian suhu pasien juga normal. Konjungtiva tidak pucat mencolok, sklera tidak ikterik, kemudian berat badan per tinggi badan pasien itu setelah dihitung indeks massa tubuhnya itu overweight. Kemudian untuk lingkar perut pasien itu 105 cm, di mana ini masuk ke kategori yang sangat tinggi begitu. Kemudian ditemukan bahwa adanya akantosis nigricans pada leher posterior pasien. Kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan glukosa darah puasa, didapatkan hasilnya 208 mg per desiliter. Kemudian gula darah 2 jam postprandial itu ada 290 mg per desiliter. HbA1c itu 8,2%, yang mengindikasikan bahwa seluruh hasil pemeriksaan glukosanya itu tinggi. Kemudian untuk hasil urinalisis itu didapatkan adanya glukosa pada urin pasien. Nah, di sini dapat ditentukan atau ditegakkan itu diabetes mellitus tipe 2. Kenapa? Karena untuk diabetes mellitus tipe 2 itu etiologinya dia mengalami diabetes karena adanya resistensi dari insulin, di mana hal ini ditemukan pada adanya akantosis nigricans pada leher posterior pasien, di mana hal ini melemahkan pada hipotesis diabetes mellitus tipe 1, karena untuk diabetes mellitus tipe 1 dia itu etiologinya karena adanya defisiensi insulin, jadi insulinnya itu tidak bisa disekresikan dalam jumlah yang optimal gitu. Sedangkan kalau untuk diabetes mellitus tipe 2 itu ada kesalahan pada sensitivitas dari sel tersebut untuk berikatan dengan insulinnya gitu. Nah, untuk akantosis nigricans inilah yang menjadi tanda bahwa adanya hiperinsulinemia pada pasien. Kemudian di sini untuk diabetes insipidus itu dilemahkan dengan adanya peningkatan glukosa darah baik dari GDP, gula darah 2 jam postprandial, dan juga dari HbA1c. Karena untuk diabetes insipidus sendiri dia tuh mengalami gangguan pada hormon ADH, bukan terkait dengan insulin begitu. Kemudian di sini bagaimana seseorang itu dapat mengalami diabetes mellitus tipe 2. Di sini untuk etiologinya itu bisa dari genetik, bisa juga dari gaya hidup ataupun lingkungan. Namun sebenarnya untuk diabetes mellitus tipe 2 dia itu didominasi penyebabnya itu dari gaya hidup begitu. Kemudian di sini pada pasien itu kan didapatkan bahwa dia itu overweight dan juga lingkar perutnya itu kategorinya yang sangat tinggi gitu, otomatis dia bisa disimpulkan bahwa
dia itu mengalami keadaan obesitas sentral, yang berarti adanya peningkatan lemak visceral. Lemak visceral ini adalah lemak-lemak di intraabdomen. Kemudian di sini peningkatan lemak visceral itu akan menyebabkan peningkatan jaringan adiposa, di mana jaringan adiposa ini dia tuh merupakan organ endokrin yang aktif dalam mensekresikan sitokin-sitokin proinflamasi seperti ada interleukin 6, TNF alfa, dan juga ada MCP1, di mana ini tuh bisa disebut dengan adipokin gitu. Jadi adipokinnya meningkat, sedangkan untuk adiponektinnya itu menurun. Kalau adipokin itu dia yang sitokin proinflamasi, adiponektin itu dia yang mendukung atau mengoptimalkan dari fungsi kerja insulin untuk lipogenik gitu. Tapi kan karena di sini jaringan adiposanya itu meningkat, maka otomatis sitokin proinflamasinya itu yang lebih dominan. Nah, hal ini itu menyebabkan adanya keadaan inflamasi kronis derajat rendah atau low grade chronic inflammation. Nah, sitokin-sitokin ini itu nantinya akan dapat mengaktifasi dari JNK atau yaitu maaf lupa panjangannya. Nah, si JNK ini nantinya akan bisa mengganggu dari pensinyalan insulin. Nah, seharusnya normalnya itu insulin nantinya ketika dia beredar dalam darah, kemudian berikatan dengan reseptor, dia tuh nantinya akan mengaktifasi dari insulin reseptor substrat 1 yang harusnya memfosforilasi itu si tirosinya, memfosforilasi tirosin begitu. Kemudian nanti bisa diaktifkan dari PI3K-nya, kemudian mengaktifkan AKT dan juga nanti dapat mengaktifkan GLUT4 sehingga nanti glukosa bisa masuk ke sel. Nah, namun karena teraktivasinya JNK ini akhirnya dia itu memfosforilasi S1 oleh si residu serinya gitu, bukan tirosinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya gangguan sinyal insulin. Nah, ketika sinyal insulin ini terganggu, otomatis glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel yang menyebabkan glukosa banyak di peredaran darah, di sirkulasi darah. Nah, lalu bagaimana tubuh ini bisa menanggapi dari keadaan hiperglikemia ini? Yang pertama, di sini sel beta pankreas itu akan meningkatkan sekresi dari insulin yang menyebabkan tubuh itu mengalami keadaan hiperinsulinemia. Nah, pada saat ini tubuh itu bisa berusaha untuk mengembalikan kadar glukosa pada kadar normalnya gitu. Nah, hal ini bisa terjadi selama bertahun-tahun atau dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, namun karena hiperglikemia ini terjadi secara terus-menerus, otomatis sel beta yang mensekresikan insulin itu dia akan mengalami kelelahan, yang lama-lama nanti dia akan bisa mengalami apoptosis. Nah, selain itu, sel beta yang mensekresikan insulin itu dia setiap kali mensekresikan insulin ada yang namanya amilin atau IAPP ikut disekresikan begitu. Nah, ketika sel beta ini mengalami kelelahan, dia itu yang dia masih berusaha buat mensekresikan insulin, di mana berbarengan dengan si amilin, amilinnya ini dia tuh jadi berubah strukturnya karena sel betanya tuh karena dia kelelahan karena kayak udah hasil kerjanya dia udah nggak optimal nih, akhirnya menyebabkan amilin itu berubah strukturnya. Yang awalnya dia harusnya itu larut menjadi tidak larut. Nah, nah ketika dia tidak larut ini, dia akan mengendap atau terdeposit di bagian pola Langerhans-nya yang menyebabkan itu bisa menyebabkan si pola Langerhans itu menjadi inflamasi. Nah, inflamasinya inilah yang nanti akan menginduksi dari apoptosis dari sel betanya. Nah, ketika sel beta ini sudah kebanyakan apoptosis, otomatis insulin yang disekresikan akan menurun. Nah, perubahan struktur amilin yang menyebabkan adanya proses inflamasi di pola Langerhans itu disebut dengan amyloidogenesis. Jadi, kan harusnya dia itu amilin. Nah, kalau dia berubah struktur menjadi tidak larut itu disebut dengan amyloid begitu. Kemudian selain itu, keadaan hiperglikemia ini tubuh itu menganggap bahwa wah, ini kekurangan glukosa nih, otomatis hepar itu akan mengaktifasi dari proses gluconeogenesis dan juga glikogenolisis untuk melepaskan lebih banyak glukosa. Harapannya nanti glukosa bisa masuk ke dalam sel dan menjadi sumber energi begitu. Tapi namun karena insulinnya ini terganggu, otomatis apa yang dilakukan oleh si hepar ini
ya justru sebenarnya makin memperparah dari kondisi hiperglikemia ini. Nah, hal ini tuh bisa ditandai dari adanya proses pemeriksaan penunjang pada gula darah puasa yang menunjukkan 208, gula darah 2 jam postprandial, dan HbA1c yang meningkat. Tentunya untuk keadaan hiperglikemia ini itu memengaruhi banyak proses di mana darah yang mengandung banyak glukosa itu nantinya akan masuk ke ginjal dan juga difiltrasi di glomerulus yang nantinya seharusnya itu direabsorpsi di tubulus proksimal lewat SGLT1 dan juga SGLT2. Nah, namun transporter dari tubulus proksimal ini dia itu memiliki keterbatasan atau disebut dengan transport maksimum. Jadi dia ada kapasitas maksimum glukosa yang bisa dia absorpsi gitu. Nah, sedangkan darah ini mengandung banyak sekali glukosa sehingga glukosa yang berlebihan ini nggak semuanya bisa diserap oleh SGLT karena dia tuh mengalami kejenuhan di transporternya. Nah, karena transporternya jenuh, otomatis glukosa tidak dapat direabsorpsi dan akhirnya dia keluar bersama dengan urin yang menyebabkan keadaan glukosuria atau glukosa dalam urin. Nah, glukosa dalam urin ini itu bersifat osmotik, jadi dia itu bisa menarik H2O atau air. Nah, karena dia ini menarik H2O, otomatis volume urin yang keluar itu akan meningkat, yang menyebabkan pasien ini mengalami keadaan poliuri atau frekuensi buang air kecilnya itu meningkat secara terus keseringan begitu ya. Nah, kenapa dia itu poliurinya tuh seringnya terutama pada saat malam? Karena kalau malam hari pengeluaran keringat ataupun kayak alternatif H2O buat keluar dari tubuh kan salah satunya lewat keringat. Kalau malam hari kan kita jarang beraktivitas, otomatis jarang keringat yang keluar gitu. Kemudian karena pasien tadi mengeluh bahwa dia merasa sangat haus, otomatis dia akan berusaha buat banyak lebih minum air gitu. Nah, yang bisa menyebabkan volume urinnya itu juga bisa meningkat. Kemudian adanya hormon ADH yang dikalahkan oleh dari glukosa gitu. Jadi ADH ini kan fungsinya buat menyerap atau menahan biar H2O atau air itu enggak keluar ke urin gitu. Tapi karena glukosanya ini sangat banyak ataupun glukosa ini mengalahkan fungsi dari ADH-nya, makanya air itu nggak bisa diserap. Kemudian ada karena kalau malam hari itu terjadi redistribusi cairan. Karena kalau malam hari itu kan kalau siang hari ya, kalau lagi aktivitas itu kan kita seringnya berdiri ataupun berjalan. Namun kalau malam hari kita lebih sering untuk berbaring ataupun rebahan yang menyebabkan cairan ataupun suplai darah yang masuk ke ginjal itu tuh meningkat, otomatis filtrasinya meningkat, glukosa yang nanti nggak bisa direabsorpsinya juga tambah meningkat di urin, jadinya volume urinnya juga meningkat, yang menyebabkan poliurinya tuh sering terjadi pada waktu malam. Nah, selain itu, H2O yang ditarik oleh glukosa ini yang keluar ke urin itu menyebabkan sel-sel tuh kekurangan H2O, di mana di sini terjadi keadaan hiperosmolar di menyebabkan keadaan hiperosmolar yang nantinya akan mengaktifasi pusat haus yang ada di hipotalamus yang menyebabkan adanya perasaan merasa sangat haus dan harus banyak minum gitu ya, atau namanya polidipsi. Kemudian di sini keadaan hiperglikemia itu kan dia glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel sehingga tidak ada sumber energi untuk selnya. Nah, hal ini tuh akan mengaktifasi dari proses lipolisis dengan mengaktifasi HSL atau hormon sensitif lipase yang memecah trigliserida menjadi free fatty acid, di mana ini nanti akan menurunkan massa lemak tubuh ataupun terjadilah disregulasi metabolisme lemak. Kemudian tidak adanya sumber energi yang bisa masuk ke sel itu menyebabkan pasien ini merasa lebih cepat lemah, cepat letih, dan merasa tidak bertenaga. Kemudian selain terjadi lipolisis juga terjadi proteolisis karena kan di sini tubuh itu masuk ke dalam keadaan katabolik atau terjadi proses katabolisme yang menyebabkan proteinnya dipecah sehingga
massa tubuh itu bisa menurun juga, yang dibuktikan dengan adanya penurunan berat badan dalam 2 bulan terakhir. Nah, penurunan berat badan ini yang juga bisa menyebabkan pasien merasa lemah, letih, dan tidak ada tenaga. Nah, kemudian karena sel ini dia masih belum bisa mendapatkan sumber energi yang cukup dan merasa bahwa dia harus mencari sumber energi dari luar gitu dengan cara meningkatkan nafsu makannya yang menyebabkan adanya polifagia begitu. Kemudian hiperglikemia ini itu akan tadi kan ada kompensasi tubuh berupa hiperinsulinemia oleh sel betanya. Nah, insulin ini dia itu secara struktur mirip dengan IGF-1, insulin like growth factor 1 secara strukturnya, dimana kalau pada kadar normalnya itu dia tidak bisa berikatan dengan reseptor IGF-1, tapi karena konsentrasi insulinnya itu meningkat, maka ia bisa berikatan dengan IGF-1 reseptor, terjadilah cross binding. Nah, hal ini akan mengaktifasi proliferasi dari sel dan juga mengaktifasi MAPK atau mitogen activated protein kinase yang nantinya mengaktifasi proliferasi dari keratinosit dan juga fibroblast yang menyebabkan terjadinya hiperkeratosis atau epidermis yang menebal. Selain itu, cross-binding ini juga akan meningkatkan stimulasi pada melanosit yang menyebabkan terus-menerus mensekresikan melanin yang menyebabkan adanya hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi dan juga hiperkeratosis inilah yang terjadi di leher posterior yang menyebabkan adanya tanda akanthosis nigricans. Nah, sebenarnya akanthosis nigricans itu nggak cuma terjadi di bagian leher posterior, tapi juga bisa di bagian lipatan-lipatan yang lain. Kenapa seringnya di bagian situ? Karena di situ lebih banyak reseptor dari IGF-1 dan juga banyak terjadi gesekan. Nah, ketika banyak gesekan itu akan meningkatkan sensitivitas reseptor terhadap insulin. Kemudian karena suhunya lebih tinggi dan juga lebih lembab. Kemudian di sini pada pasien itu prognosisnya secara ad vitam itu dubi ad bonum karena untuk kelangsungan hidup pasien itu masih bisa prognosisnya masih bisa baik kalau semisal dia ya mengikuti anjuran terapi dengan mengubah pola hidup dan juga memperbaiki pola makan. Kemudian ad functionam itu secara fungsi organ pasien itu dubi ad bonum ya tadi kalau misal dia bisa mengikuti terapinya dengan baik. Kemudian kemudian untuk ad sanasionam ataupun kesembuhan di sini itu ad malam karena nggak bisa 100% buat kembali ke semula. Kemudian di sini untuk komplikasinya apabila tidak diobati dengan baik itu bisa terjadi secara mikrovaskular ataupun makrovaskular. Kalau mikrovaskular itu bisa terjadi retinopati, neuropati, dan juga nefropati. Untuk makrovaskular itu bisa terjadi menyerang coronary heart, kemudian cerebrovaskular, dan juga peripheral vaskular. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu belajar teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.